Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teknik sampling dan analisis kualitas udara. Nah, sebelum itu kita sedikit mengulas tentang sumber pencemar udara. Jadi, sumber pencemar udara ini sebenarnya memang ada di kita tidak bisa menghindari sumber pencemar udara ini. Nah, ada beberapa sumber pencemar udara, um, ada yang sifatnya menetap, ada yang tidak menetap, dan ada juga yang sifatnya itu campuran. Sumber pencemar udara yang menetap itu yang kita kenal dengan point source, misalnya adalah pabrik, instalasi pembangkit listrik, dan kompleks perumahan. Jadi sumbernya itu tidak berpindah-pindah. Sementara kalau sumber pencemar udara yang tidak menetap atau non-point source berarti sumber pencemarnya ini bisa berpindah tempat. Misalnya gas buang kendaraan bermotor, pesawat udara, dan kereta api. Dan ada juga sumber pencemar udara yang sifatnya itu campuran atau yang kita kenal dengan compound atau area source. Misalnya bandara, terminal, pelabuhan, dan misalkan kawasan industri. Nah, di sini seperti bandara, terminal, pelabuhan, dan kawasan ini terdapat sumber pencemar yang sifatnya menetap dan juga yang tidak menetap. Misalnya di bandara itu ada titik tertentu yang memang menghasilkan pencemar udara yang selalu ada di situ, dan juga ada pencemar udara yang tidak menetap, seperti misalkan pesawat udara itu sendiri. Nah, kalau tadi sumber pencemarnya, sekarang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pencemaran udara? Jadi, ada faktor lain di luar pencemar udara itu sendiri yang menentukan besar sedikitnya atau banyak sedikitnya pencemaran udara itu terjadi. Jadi, karena udara itu ya ada di sekitar kita, maka beberapa faktor seperti arah dan kecepatan angin ini juga menentukan. Jadi kalau semakin cepat anginnya, maka pencemar udaranya itu yang terbawa juga bisa semakin besar. Arahnya nanti menentukan kemana pencemar udara ini meluas. Lalu kelembapan dan curah hujan juga berpengaruh. Lalu kepadatan aktivitas dan bangunan juga, serta suhu udara. Jadi ada beberapa zat-zat yang memang terpengaruh oleh suhu udara. Jadi dengan suhu udara tertentu dia akan mempengaruhi besar kecilnya pencemaran udara. Topografi atau bentuk permukaan bumi juga bisa mempengaruhi, dan juga geografi. Kalau tadi kita lihat sumber pencemarnya, nah ini kita bisa bagi juga dari jenis polutan udara tersebut. Ada yang kita sebut pencemar primer dan ada juga yang pencemar sekunder. Jadi kalau pencemar primer ini dia pencemar atau polutan itu sudah bentuknya itu tidak berubah, hampir tidak berubah. Jadi sama seperti pada saat zat itu dilepaskan dari sumbernya. Jadi ketika nanti kita melakukan sampling, yang kita ambil atau yang kita sampling itu zatnya sama dengan ketika zat tersebut dikeluarkan pertama kali gitu dari sumbernya. Sementara kalau pencemar sekunder ini sudah mengalami perubahan karena ada reaksi lebih lanjut antara dua atau lebih kontaminan atau reaksi dengan senyawa anormal di udara. Jadi ini terkait dengan sifat dari masing-masing zat tersebut. Ketika dia secara kimiawi atau secara fisika bisa berinteraksi, maka akan ada perubahan ketika pencemar tersebut keluar dari sumber pencemarnya.
Lalu sebenarnya apa tujuan kita melakukan sampling udara? Ada banyak tujuan kita melakukan sampling udara. Di antaranya di sini disebutkan memenuhi dan mematuhi baku mutu udara ambien. Jadi kalau kita melakukan sampling maka kita bisa menyimpulkan bagaimana kualitas udara yang kita ukur tersebut, apakah memenuhi baku mutu ataukah tidak gitu. Lalu kita juga bisa menyediakan data untuk evaluasi kualitas udara di industri. Jadi untuk tujuan evaluasi. Lalu juga bisa juga kita untuk tujuan mengobservasi terhadap kecenderungan adanya pencemaran. Misalkan kita curiga terhadap suatu tempat di mana di situ ada sumbernya atau tempat itu diduga tercemar oleh polutan udara, maka kita bisa mengamati atau mengobservasi bagaimana kecenderungannya, apakah terjadi pencemaran ataukah tidak. Lalu bisa juga kita tujuannya untuk menentukan prosedur pencegahan dan penanganan pencemaran. Jadi sebenarnya ini lanjutan ketika kita sudah tahu bagaimana kualitas udara yang kita sampling, nanti kita akan memperoleh kesimpulan. Lalu dari kesimpulan itu kita bisa menentukan prosedur selanjutnya untuk mencegah dan menangani pencemaran yang terjadi. Lalu terakhir di sini disebutkan tujuan sampling udara itu juga dapat memantau sumber pencemar spesifik dari proses industri. Jadi misalkan ada sumber-sumber pencemar spesifik dari proses industri tersebut, maka kita bisa spesifik memantau pencemar yang mungkin keluar dari sumber tersebut, sumber pencemar tersebut. Ketika kita lakukan sampling, kita harus memastikan bahwa bagian dari udara yang atau zat yang ingin kita amati atau kita ukur tersebut, yang kita duga sebagai polutan, itu bisa mewakili keseluruhan dari sampel itu bisa mewakili populasinya gitu, atau disebut dengan representatif. Ketika sampelnya representatif, maka ketika kita mengambil keputusan, itu adalah keputusan yang tepat gitu. Kesimpulan kita tuh tepat, tidak bias gitu. Nah, berarti kita harus memastikan bahwa pada saat kita melakukan teknik sampling dan analisis, ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Di sini disebutkan kaidah pemantauan. Jadi kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat gitu. Jadi kita mengikuti langkah-langkah yang memang sudah ditetapkan gitu supaya tidak terjadi kesalahan. Karena kalau nanti terjadi kesalahan akan mempengaruhi representasi dari data yang kita ukur tersebut. Baku mutu kualitas udara ini juga menjadi perhatian ya. Bagaimana baku mutu dari apa namanya dari polutan yang akan kita ukur gitu. Lalu sampling tentu ini juga sangat berpengaruh bagaimana kita mengambil sampelnya, bagaimana kita menentukan jumlah sampelnya, terus bagaimana kita melakukan pengukuran, itu semua tentu akan mempengaruhi teknik sampling dan analisis selanjutnya. Lalu satuan-satuan dalam pemantauan. Jadi dengan polutan tertentu kita menggunakan ukuran-ukuran atau satuan-satuan tertentu dan juga menggunakan metode-metode yang cocok dengan polutan tersebut. Nah, itu masing-masing memiliki ketentuan, memiliki satuan dan memiliki baku mutu yang berbeda-beda dan memiliki teknik sampling dan analisis juga yang berbeda-beda. Kita sekarang masuk ke teknik sampling udara.
Ketika kita melakukan sampling udara, kita bisa melakukan dua cara. Bisa melakukan pengukuran secara langsung dan juga pengukuran tidak langsung. Jadi kalau pengukuran secara langsung ini adalah polutan udaranya itu langsung diukur dalam media udara tanpa pengikat. Jadi misalkan kita mau mengukur CO misalkan. Nah, CO ini kita ukur di udara tanpa menggunakan pengikat. Kalau di sini contohnya CO itu kita bisa menggunakan analit yaitu NDIR. Jadi analit ini bisa kita gunakan sebagai analit H2S dengan detektor probe. Lalu kalau untuk pengukuran tidak langsung atau berarti kita lakukan pada sampel, kita mengukur polutan, kita mengambil polutan ini dengan cara tidak langsung mengukurnya di media udara gitu. Jadi kita perlu menangkapnya atau melakukan difiksasi pada absorber lalu baru dianalisis. Nah, absorbernya itu bisa berupa cairan atau bisa juga padatan. Nah, di sini yang dirinci adalah teknik sampling pengukuran yang tidak langsung atau yang menggunakan pengukuran pada sampel ya. Di sini ada beberapa teknik, bisa dengan cara filtrasi, sedimentasi, absorpsi pelarut, dan adsorpsi. Nah, masing-masing ini memiliki tujuan, memiliki teknik dan prosedur yang berbeda-beda. Untuk filtrasi, cara mengumpulkan sampel udara itu dengan menggunakan kertas saring, saringan gelas, keramik berpori, kertas selulosa, fiberglass, asbestos, serat plastik atau mineral dengan unit kaset. Nah, ini adalah gambar dari unit kaset untuk mengumpulkan sampel udara. Sementara kalau untuk teknik sedimentasi, cara kerjanya adalah kita mengendapkan sampel udara dalam larutan lewat reaksi pengendapan. Jadi kita mencoba mengendapkan sampel udara tersebut dengan menambahkan larutan gitu. Jadi dengan adanya larutan itu maka sampel udara itu bisa mengendap. Nah, biasanya larutan yang ditambahkan umumnya berlebih untuk menyempurnakan reaksi tersebut. Nah, dengan teknik sedimentasi ini kita bisa menggunakannya untuk menangkap partikel yang berukuran 5 meter. Contohnya di sini, kalau kita ingin mengumpulkan atau mengendapkan gas, yaitu misalkan CO2, kita bisa menggunakan CaCO3 sehingga nanti bisa mengendapkannya sebagai CaCO3 dengan adanya larutan CaOH2. Serta kalau misal Cl2, gas Cl2 itu kita bisa endapkan menjadi AgCl dengan menambahkan larutan AgNO3. Nah, teknik selanjutnya dari pengukuran tidak langsung ya, itu adalah absorpsi pelarut. Jadi tekniknya adalah mengumpulkan sampel udara dengan cara mengabsorpsinya dalam suatu larutan. Nah, absorpsi pelarut ini merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam sampling udara. Cara kerjanya, gas yang masuk dalam larutan akan bereaksi secara kimia sehingga terjadi perubahan warna atau terikat dalam pelarut. Nah, itu prinsip kerja dari prinsip atau dari teknik absorpsi pelarut ini. Adanya gas yang masuk dalam larutan kimia, karena ada gas tersebut maka akan terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna atau terikat dalam pelarut.
Alat yang digunakan, kita bisa menggunakan peralatan gelas berbentuk wadah tertutup seperti ini ya, yang dilengkapi dengan kolom gelas berpori. Kolom gelas berpori ini yang kita sebut dengan midget impinger atau bubbler. Nah, di sini adalah midget impingernya, dan ini nanti dihubungkan dengan pompa. Nah, pompanya ini ada di bagian bawah. Sementara untuk yang teknik adsorpsi, prinsipnya adalah kita mengumpulkan gas pada permukaan suatu padatan atau adsorber. Adsorber ini yang biasa digunakan ada alumina, ada arang, bisa juga silika gel atau senyawa organik. Nah, kapan kita menggunakan teknik ini? Kita biasanya menggunakannya ketika kita ingin mengumpulkan senyawa organik yang sifatnya itu mudah menguap atau dia merupakan gas yang beracun gitu. Nah, teknik ini juga kita bisa lakukan modifikasi dengan memberikan bahan kimia pada adsorbennya, pada padatannya gitu, sehingga nanti adsorbernya itu berubah warna pada konsentrasi tertentu gitu. Nah, degradasi warna akan menunjukkan konsentrasi gas yang diukur. Alat yang biasa kita gunakan adalah detektor tube. Nah, detektor tube itu tidak begitu teliti keterangannya ya, sehingga hanya digunakan untuk mengukur emisi langsung dari sumbernya. Ini adalah contoh dari detektor tube. Sebenarnya dia kecil, ukurannya seperti pensil, lalu dia juga nanti akan dihubungkan dengan pompa hisap atau pompa vakum. Lalu juga kelemahannya adalah alat ini hanya bisa mengukur satu jenis gas gitu, tidak bisa untuk beberapa jenis gas. Nah, tadi kita sudah membahas tentang teknik samplingnya ya. Sekarang kita akan membahas seberapa lama sampling itu dilakukan. Nah, lama dari sampling itu sebenarnya ditentukan oleh tujuannya gitu. Misalkan di sini disebutkan sampling 1 jam. Sampling 1 jam itu kita gunakan ketika tujuan kita adalah untuk mengetahui kualitas udara sesaat. Seperti diibaratkan di sini seperti desain studi cross-sectional kalau di dalam epidemiologi. Jadi di situ di waktu tertentu itu kita bisa mengetahui kualitas udara gitu. Lalu bisa juga kita lakukan sampling 8 jam kalau tujuan kita ingin mengetahui kualitas udara yang terkait dengan lama kerja. Jadi lama kerja itu kan biasanya kita 8 jam sehari atau 5 hari per minggu. Jadi kita mau mengetahui bagaimana kualitas udara di hari-hari kerja gitu. Kita bisa gunakan sampling 8 jam. Lalu kita bisa juga lakukan sampling 24 jam. Ini kita gunakan untuk mengetahui fluktuasi kualitas udara dalam sehari semalam. Karena mungkin untuk zat-zat tertentu atau gas-gas tertentu dia kadarnya di dalam udara itu tidak selalu konstan gitu, dia bisa jadi naik turun. Nah, untuk mengetahui naik turunnya itu atau fluktuasinya itu kita bisa menggunakan sampling 24 jam. Ini kita bisa mendapatkan gambarannya karena kita mengukurnya selama 24 jam. Nah, kita gunakan ini ketika kita ingin mengetahui lifetime risk. Jadi resiko dari selama 24 jam itu akan seperti apa gitu. Nah, tadi dibahas juga tentang tujuan ya. Jadi lama sampling itu juga berpatokan ke tujuan kita gitu. Apakah mau mengukur sesaat ataukah mau mengukur selama 24 jam atau pada hari-hari kerja. Nah, di sini kecepatan atau
lambat cepatnya kita melakukan sampling juga ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal. Seperti misalkan di sini ada faktor dari kecepatan isap pompa. Jadi kalau pompa yang kita gunakan itu bisa atau memiliki kecepatan yang lebih tinggi, maka akan semakin singkat waktu yang digunakan untuk sampling. Dan sebaliknya kalau pompa itu kecepatannya kurang, maka konsekuensinya lama mengumpulkan sampling, lama mengumpulkan udara yang ingin kita teliti atau kita amati itu ya akan lebih panjang gitu. Lalu juga ada yang lama atau cepatnya sampling dilakukan itu dipengaruhi oleh fluktuasi fisik seperti intensitas sinar matahari dan suhu. Jadi kalau untuk beberapa polutan yang memang sifatnya fluktuatif tergantung dari kondisi fisik, itu kita perlu pertimbangkan kapan senyawa ini mencapai jumlah maksimum dan minimumnya gitu. Sehingga kita bisa menentukan kapan kita mengambilnya. Misalkan di sini NO2 dapat terbentuk di atmosfer dari oksidasi NO oleh oksigen. Jadi reaksi ini akan dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Nah, sampling udara kalau kita lihat dari lokasinya, kita sebenarnya bisa bagi teknik sampling itu berdasarkan teknik sampling udara emisi, atau bisa juga kita gunakan teknik sampling udara ambien. Jadi pembagian ini berdasarkan kalau kita melihat ke dokumen SNI. Jadi dikenal dengan teknik sampling udara emisi dan teknik sampling udara ambien. Apa beda teknik sampling udara emisi dan apa teknik sampling udara ambien? Kalau teknik sampling udara emisi itu dilakukan pada sumber pencemarnya. Misalkan di sini cerobong pabrik. Cerobong pabrik itu kan merupakan sumber, atau knalpot juga merupakan sumber pencemar gitu. Jadi kita lakukan langsung pada sumbernya. Atau kita bisa juga lakukan sampling pada media penerima polutan udara atau emisi udaranya. Jadi bukan pada sumbernya, tapi pada media yang menerima polutan tersebut. Nah, teknik sampling udara ambien ini ada pembagiannya lagi. Ada dua, yaitu teknik sampling udara ambien dengan pemantauan kualitas udara secara aktif atau yang dikenal dengan metode konvensional, atau bisa juga secara pasif. Kalau kita lihat berdasarkan parameter yang diukur, itu ada yang sifatnya adalah berbentuk gas dan ada juga yang berupa partikulat. Nah, ini kalau kita buat bagan, metode sampling kualitas udara itu secara garis besar bisa kita buat dibagi dua, ada udara emisi dan udara ambien. Udara emisi itu langsung pada sumbernya, sementara udara ambien itu pada media yang terkena gitu. Udara ambien dibagi dua, ada ketika kita mau melakukan sampling, ada dengan metode aktif dan ada juga dengan metode pasif. Nah, metode pasif ini dia membagi lagi ya, maksudnya dia bisa digunakan untuk gas dan juga untuk partikulat. Nah, kita sekarang bahas yang sampling udara emisi. Nah, udara emisi ini memiliki beberapa tujuan. Kita melakukan sampling pada udara emisi ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, kita ingin mengetahui besaran emisi pencemar untuk dibandingkan dengan baku emisi. Apakah emisi dari emisi pencemar itu di atas baku mutu ataukah tidak gitu. Lalu kita juga bisa mengetahui tingkat emisi dari laju produksi atau operasi industri. Di mana kita melakukan sampling, di lokasi mana kita bisa mengambil sampel. Di sini
bisa dilakukan misalkan pada bagian cerobong yang menjadi sumber polusi ya, cerobong yang merupakan sumber polusi, lalu juga kita pastikan ketika kita mengambil atau menentukan lokasi sampling udara emisi ini, emisi tersebut bebas dari gangguan aliran. Jadi misal ada bengkokan atau ada ekspansi, ada penyusutan, nah itu nanti bisa mempengaruhi gangguan aliran yang akibatnya berdampak ke sampling kita gitu. Nah, misalkan kalau kita mau melakukan sampling pada cerobong industri, kita membutuhkan juga peralatan pendukung seperti misalkan tangga besi, lantai kerja, stop kontak, sumber aliran listrik, dan perlengkapan keamanan. Jadi jangan lupa juga dengan peralatan yang membuat kita bekerja aman. Nah, ketika kita tadi sudah menentukan lokasi sampling kita, maka kita juga harus menentukan titik sampel. Jadi titik sampel ini nanti yang diambil atau yang ditentukan jumlahnya atau ditentukan di mana titik sampling itu, ini yang nanti menentukan apakah dia representatif ataukah tidak gitu. Nah, penentuan titik sampel di sini disebutkan ada titik lintas atau traverse point, yaitu jumlah minimum titik pengambilan sampel representatif melalui penampang lintang cerobong. Jadi kita harus menentukan jumlah minimum supaya partikulat atau gas yang kita ambil ini bisa representatif terhadap seluruh gas dan partikulat yang dihasilkan dari misalkan cerobong. Nah, kalau di proses pengambilan sampel yang biasa, ini adalah kita analogikan seperti jumlah sampel minimal. Tuh. Nah, di sini kalau untuk yang pada saat kita menentukan titik sampel, kita lakukan pada saat sampel partikel emisi gas buang sumber tidak bergerak. Lalu titik tersebut ditentukan berdasarkan bentuk penampang cerobong. Jadi titik jumlah dan titik yang nanti menjadi dasar pengambilan sampel itu ditentukan oleh bentuk dari penampang cerobong. Misalkan ada penampang cerobong bentuknya lingkaran, ada juga yang berbentuknya persegi panjang atau bujur sangkar. Nah, itu kita punya perhitungan yang berbeda gitu berdasarkan penampang dari cerobong. Nah, ini contoh dari titik lintas pengukuran untuk cerobong yang bentuknya lingkaran. Jadi di sini jumlah lintasannya berbeda ya, tergantung dari diameter pipanya. Kalau kita lihat di sini, semakin besar diameternya, maka semakin banyak jumlah titik lintas yang diperlukan gitu. Di sini juga dihitung jarak dari pusat pipa cerobong ke titik lintasan. Nanti untuk menentukan titik-titik lintasan tadi. Nah, ini contoh dari cerobong yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini ada rumus-rumus perhitungannya juga ya. Bagaimana kita misalkan menentukan titik tersebut berdasarkan dari diameter cerobong. Nah, ini ilustrasi titik-titik lintasan pengukuran untuk cerobong yang berbentuk lingkaran dengan pembagi jari-jari 3 dan jumlah titik 12. Jadi, yang titik hitam ini adalah titik lintasnya. Nah, di sini dihitung dengan rumus tertentu.
sehingga kita bisa menentukan titik pengambilan dari sampel. Nah, kalau untuk yang cerobong berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar, ini titik lintasnya atau jumlah titik lintasnya ini juga ditentukan oleh luasnya penampang cerobong. Jadi misal di sini ada penentuan matriks berdasarkan jumlah titik lintasan pada penampang persegi panjang dan bujur sangkar. Jadi kalau jumlah lintasan titik 9, nanti matriksnya itu akan 3 kali 3. Nah, semakin jadi ini sebenarnya perkalian ya, matriks 3 kali 3 berarti jumlah lintasannya 9. 3 kali 4 jumlah titik lintasnya 12 dan seterusnya. Lalu lubang pengambilan sampel yang penampangnya berbentuk persegi panjang. Nah, ini adalah bujur sangkar. Nah, di sini sudah ditentukan titik-titiknya. Tadi yang kita bahas adalah sampling udara emisi. Nah, sekarang kita ke sampling udara ambien. Berarti yang kita lakukan adalah pada media yang terkena pencemar. Tujuan dari sampling udara ambien adalah untuk mengetahui kualitas udara yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan tertentu. Jadi karena prinsip dari pengambilan udara ambien adalah bukan pada sumbernya tapi pada media yang terkena, sehingga karena yang kita ukur adalah media yang terkena tersebut, maka kita bisa mengetahui kegiatan tertentu yang bisa mempengaruhi banyak sedikitnya polutan yang sampai di media tertentu. Nah, di sini lokasi samplingnya bisa dilakukan di pemukiman penduduk, bisa di perkantoran, di kawasan industri, atau daerah lain yang kita anggap penting gitu. Nah, untuk titik pemantauannya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Karena udara ini kan banyak faktor yang mempengaruhi besar sedikitnya atau banyak sedikitnya partikulat atau gas yang sampai gitu, atau banyak sedikitnya polutan yang nanti akan terbawa. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, seperti misalkan faktor meteorologi, yaitu arah dan kecepatan angin, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Lalu bisa juga dipengaruhi oleh faktor geografi dan topografi, dan juga kita bisa ketika kita menentukan titik pemantauan itu, kita lihat dari tata guna lahannya, misalkan mana daerah pemukiman, mana daerah industri gitu. Nah, itu bisa menjadi faktor pertimbangan kita untuk menentukan titik pemantauan. Lalu kriteria apa saja yang bisa kita jadikan lokasi pemantauan? Jadi ada beberapa pertimbangan, beberapa kriteria, seperti misalkan area dengan konsentrasi pencemar tinggi itu bisa menjadi lokasi pemantauan kita gitu, atau area dengan kepadatan penduduk tinggi. Jadi dengan banyaknya penduduk, maka kemungkinan besar polutan yang dihasilkan juga bisa lebih besar gitu. Jadi kita bisa menentukannya dari kepadatan penduduk. Lalu kita bisa juga menentukan lokasi pemantauan ini di sekitar daerah atau kawasan, atau bisa juga di sekitar daerah proyeksi kalau misalkan kita ingin melakukan proyeksi untuk beberapa waktu ke depan. Jadi kita melakukan pemantauan di daerah yang akan menjadi prediksi dari perhitungan yang kita buat.
Lalu kita juga bisa memilih berdasarkan apakah lokasi yang kita pilih itu bisa mewakili seluruh wilayah atau tidak gitu. Jadi apakah lokasi yang kita pilih ini representatif terhadap seluruh wilayah yang ada gitu. Nah, ketika kita memilih titik pengambilan contoh uji atau sampel, kita perlu mempertimbangkan atau menghindari beberapa hal. Seperti misalkan kita harus menghindari tempat yang dapat merubah konsentrasi akibat adanya absorpsi atau adsorpsi. Jadi kalau misalkan kita memilih titik sampel yang mungkin absorpsi atau adsorpsinya itu bisa terjadi gitu, sehingga nanti konsentrasi polutan yang kita ambil itu berubah atau tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini kita harus menghindari hal-hal seperti itu supaya tidak bias ketika kita nanti mengambil keputusan. Lalu kita juga harus menghindari tempat di mana pengganggu kimia terhadap bahan pencemar yang akan diukur itu dapat terjadi. Jadi bisa terjadi reaksi kimia antara polutan dengan bahan kimia tertentu sehingga kita tidak bisa lagi mengukur dengan baik apa yang seharusnya kita ukur. Lalu kita juga harus menghindari tempat di mana pengganggu fisika juga bisa menghasilkan sesuatu hasil yang mengganggu. Jadi tidak hanya faktor kimia, faktor fisika pun jika nanti dia bisa mempengaruhi, maka itu juga kita harus sebisa mungkin menghindarinya. Lalu, apabila pemantauan bersifat kontinu, maka pemilihan lokasi harus mempertimbangkan perubahan kondisi peruntukan pada masa datang. Jadi, kalau misalkan pemantauan kita itu cukup lama atau berkelanjutan, maka kita harus memilih lokasi yang kita sudah pertimbangkan bagaimana perubahan peruntukannya pada masa yang akan datang. Itu harus sudah dipikirkan di awal. Ini lokasi pengambilan sampel. Ini kriteria daerah yang menjadi lokasi pengambilan sampel kita bisa dilihat dari daerah yang mempunyai konsentrasi pencemar tinggi, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, atau daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, atau daerah yang diperkirakan menerima paparan pencemar akibat emisi cerobong industri. Atau bisa juga daerah yang menjadi daerah proyeksi gitu. Jadi kita bisa memilih wilayah tersebut dengan pertimbangan kita bisa memperhitungkan dampak akibat perkembangan pembangunan di masa yang akan datang gitu. Lalu kita juga bisa mengambil daerah sekitar lokasi penelitian yang diperuntukkan bagi kawasan studi. Jadi kita kita ingin mengamati atau meneliti kawasan tertentu gitu. Jadi kita memilih daerah yang bisa mewakili kawasan studi tertentu gitu. Ini masih terkait juga ya dengan titik pengambilan sampel. Nah, bagaimana kita menentukan titik sampel? Persyaratan penetapan peralatan pengambilan sampel udara itu harus memenuhi beberapa kondisi. Nah, caranya ada beberapa prosedur yang harus kita ikuti. Misalnya di sini disebutkan letakkan peralatan pada daerah yang aman dari pencurian, kerusuhan, gangguan orang yang tidak bertanggung jawab supaya menghindari terjadinya supaya peralatan ini nanti tidak dipindahkan gitu, atau nanti peralatannya ini bisa rusak sehingga akan mempengaruhi sampling kita gitu. Lalu kita harus meletakkan peralatan pada daerah yang dilengkapi dengan sumber listrik dan bebas dari daerah banjir. Jadi karena beberapa peralatan kita itu membutuhkan aliran listrik gitu, jadi kita harus pertimbangkan juga
terkait dengan sumber listriknya, apakah tersedia, apakah tidak. Lalu kita juga pertimbangkan atau kita pastikan ketika kita meletakkan peralatan sampel kita itu tempat yang aman dari banjir. Misalkan pada saat kita lagi melakukan sampling itu adalah musim banjir dan lokasi itu lokasi di mana rawan terjadinya banjir. Nah, ini harus kita pertimbangkan juga. Kita harus cari cara bagaimana supaya peralatan ini nanti tidak terpengaruh ketika banjir terjadi. Lalu letakkan peralatan di daerah terbuka atau di daerah yang mempunyai gedung atau bangunan yang relatif lebih rendah dan saling berjauhan. Jadi supaya tidak mempengaruhi sampling gitu. Probe ditempatkan pada jarak minimal 15 meter dari jalan raya dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan tanah. Jadi ada ketentuan lain juga yang harus kita pertimbangkan, seperti misalkan letaknya dari tanah misalkan berapa meter dan jaraknya dari misal di sini jalan raya itu berapa meter. Nah, kalau misalkan kita ingin mengambil sampel yang berjenis partikulat, itu kita letakkan minimal 2 meter di atas permukaan tanah untuk menghindari debu jalanan. Nanti kalau ada debu jalanan berarti ada polutan yang mungkin bisa ikut serta ke dalam sampel kita gitu, sehingga tidak lagi menggambarkan sampel yang sesungguhnya. Nah, sebenarnya untuk detail dari masing-masing polutan, jadi seperti yang sudah disebutkan di tugas tugas kelompok itu ada beberapa polutan yang terkait dengan kualitas udara. Seperti misalkan debu atau partikulat, terus bisa juga yang sifatnya gas seperti SO2, NO2, NH3, merkaptan, klor, hidrogen sulfida. Nah, ini masing-masing mempunyai metode yang berbeda-beda gitu. Mempunyai prosedur yang berbeda, mempunyai peralatan yang berbeda. Nah, detail dari masing-masing itu bisa kita lihat pada dokumen SNI yang berbicara tentang kualitas udara. Nah, di websitenya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini kita bisa melihat daftar SNI dari masing-masing teknik pengujian dari polutan-polutan tersebut. Nah, di sini adalah linknya ya untuk melihat apa saja SNI yang ada. Tapi sayangnya di sana tidak tersedia dokumennya gitu. Jadi kita harus mencari dari sumber yang lain. Ini adalah referensi yang digunakan. Mungkin mahasiswa bisa juga mendapatkan bahan dari atau referensi lain yang mungkin lebih bagus, itu dipersilahkan. Sampai di sini penjelasan untuk sesi ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.